Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 8. Kita akan lanjutkan materi pertemuan kali ini. Kita akan memasuki bab ke-9. Pada bab 9 ini kita akan membahas tentang statistika. Pada bagian pertama di bab 9 ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana cara untuk menganalisis data, kemudian menyimpulkan. Apa yang akan kita pelajari pada bab 9 pertemuan pertama ini? Kita akan mempelajari bagaimana cara menganalisis, membaca dan memprediksi berdasarkan data dari tabel atau diagram. Jadi di bab tentang statistika ini nanti kalian akan mempelajari apa yang dimaksud dengan tabel dan diagram. Ini juga sebenarnya sudah pernah kalian pelajari waktu di SD ya, di sekolah dasar. Tabel itu adalah kumpulan data yang dihasilkan dari sebuah penelitian. Sedangkan diagram itu adalah kumpulan data yang disajikan dalam bentuk gambar, dalam bentuk penyajian untuk mempermudah dalam membaca data atau tabel tersebut. Nah, diagram itu ada banyak macamnya ya. Kalian waktu di SD sudah pernah mempelajari ada diagram batang, ada diagram garis, ada diagram lingkaran, kemudian ada diagram gambar atau piktogram. Nah, mudah-mudahan pengetahuan kalian waktu di SD ini nanti akan dapat mempermudah kalian dalam mempelajari materi kita kali ini. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk menganalisis data. Pada tampilan ini disajikan beberapa diagram ya, berupa diagram garis. Bentuknya berupa kurva. Ini menyajikan data kasus aktif dari COVID-19 dari beberapa negara ya. Ada Indonesia yang pertama nih, tabel yang pertama ini, diagram yang pertama ini menunjukkan kasus COVID yang ada di Indonesia. Kemudian yang sebelah kanannya Malaysia. Berikutnya yang bawah sebelah kiri ini Thailand. Kemudian yang bawah kanan ini adalah Myanmar. Yang warna biru itu adalah kasus baru per hari. Kemudian yang berupa garis itu merupakan rata-rata dalam 7 hari. Kemudian datanya itu diambil dari bulan Februari 2020 sampai dengan Januari 2021 atau selama kurang lebih 1 tahun ya. Melihat dari grafik tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan? Kalian bisa menyimpulkan nggak kalau melihat grafik ini atau diagram ini? Coba, kalau kalian bisa menjawab pertanyaan ini, berarti kalian bisa menarik kesimpulannya. Misalnya pertanyaannya begini. Di antara 4 negara tersebut, negara mana yang memiliki kasus baru COVID-19 tertinggi? Nah, untuk mencari mana yang tertinggi, bagaimana kita membaca diagram ini? Perhatikan yang sumbu mendatar, sumbu X-nya itu adalah waktunya ya. Dari bulan Februari 2020 sampai Januari 2021. Kemudian yang sumbu tegaknya, sumbu Y-nya, itu menunjukkan jumlah kasusnya dalam ribuan ya. Coba kita baca tertinggi dari Indonesia itu posisinya ada di sini. Tingginya ya. Kira-kira jatuhnya di angka berapa nih? Hampir mendekati 15 ribuan ya. Kemudian Malaysia tertingginya ada di sini. Kira-kira mendekati 6 ribuan. Berikutnya Thailand tertingginya ada di sini. Kira-kira mendekati 1 ribuan. Dan Myanmar di sini
Ini lebih dari 1,25 ribu ya, atau 1250. Nah, kalian bisa menyimpulkan berarti kasus baru harian yang tertinggi adalah negara Indonesia. Berapa kasus baru perharinya di Indonesia yang tertinggi? Ya, hampir mendekati 15 ribuan kasus ya. 15.000, hampir mendekati, tapi belum ada 15.000. Itu terjadi di bulan Januari 2021. Kita lanjutkan. Apalagi yang bisa kita simpulkan? Di antara 4 negara tersebut, negara mana yang memiliki kasus baru COVID-19 terendah? Ya, kalau tadi kita cari yang tertinggi. Sekarang kalau mau mencari yang terendah bagaimana? Ya, kalian bisa lihat dari datanya ya. Terendah itu antara Thailand dan Myanmar. Thailand di sini menunjukkan angkanya tertingginya masih di bawah 1.000. Sini ya, tertingginya. Sementara Myanmar itu di atas 1,25 ribu. Berarti negara yang terendah adalah Thailand. Betul. Dengan kasus perharinya di bawah 1.000. Oke, kita lanjut ya. Di tampilan berikutnya ini ada satu diagram berupa diagram garis menunjukkan jumlah kelahiran setiap tahun di Desa Sukamakmur. Datanya itu diambil dari Puskesmas Desa Sukamakmur. Ya, kalau kita lihat di sini di tahun 2001 itu jumlah kelahirannya adalah 7 orang atau 7 bayi ya. Kemudian 2002 itu jumlah kelahirannya 10 orang dan seterusnya ya. Nah, misalnya ada pertanyaan, berapa banyak kelahiran tahun 2003 dan 2007? Berarti tinggal kita lihat ya. 2003 berarti ada 13 kelahiran. Tahun 2003 ada 13 kelahiran. Kemudian 2007 kita lihat di sini. Ya, 2007 berarti ada 24 kelahiran. Kemudian misalnya pertanyaan kedua. Pada tahun berapa jumlah kelahiran paling tinggi? Ya, tinggal kita lihat saja, ini terendah berarti 7, tertingginya adalah 25. 25 itu terjadi tahun 2008. Pada tahun berapa jumlah kelahiran terendah? Berarti yang ini terendah. Terendah itu terjadi tahun 2001. Berdasarkan grafik tersebut, perkirakan dan jelaskan banyak kelahiran pada tahun 2005. Ya, 2005. 2005 itu berarti terdapat kelahiran sebanyak 20 orang ya, 20 bayi. Oke, mudah ya membaca diagram. Kita lanjutkan. Grafik di bawah ini menyajikan penggunaan bahan bakar terhadap waktu dalam jam pada perjalanan sebuah mobil dari kota M ke kota N. Gunakan informasi pada grafik di bawah ini untuk menjawab pertanyaan. Ya, di sumbu mendatarnya, sumbu X itu adalah waktunya, kemudian sumbu tegaknya itu adalah jumlah bahan bakarnya ya, berapa liternya. Ya, dimulai dari jam 4, ini memulai perjalanan, dimulai dari titik A ke titik B. Pada titik A, pada jam 4, itu jumlah bahan bakarnya adalah 40 liter. Setelah perjalanan sampai di B, selama 1,5 jam, jumlah bahan bakarnya tinggal 20 liter, turun ya. Ya, karena perjalanan berarti bahan bakarnya terpakai, turun. Dari awalnya 40 menjadi 20. Berapa liter bahan bakar yang dihabiskan dalam perjalanan dari A ke B? Ya, tinggal kita kurangi saja ya. Berarti di A itu ada 40. Kemudian dihabiskan sisanya
Di B itu ada 20, berarti tinggal kita kurangkan, berarti yang digunakan dalam perjalanan adalah 20 liter. Kemudian, berapa liter bahan bakar yang dihabiskan dari titik C ke titik D? Ya, di titik C, bahan bakarnya berapa? 20 liter ya. Kemudian di titik D ini, bahan bakarnya adalah berapa ini? Ya, ini 20, ini 40, berarti ini masing-masing 10. Ini 10 ya. Berarti dari titik C ke titik D adalah 20 dikurangi 10. Sama dengan 10 liter. Ya, pertanyaan kedua. Berapa liter bahan bakar total yang dihabiskan dalam perjalanan tersebut? Totalnya sekarang. Berarti dari titik A ke titik G ya. Dari titik A ke titik G. Ya, ini tadi dari A ke B itu 20. Kemudian B ke C itu 10. Kemudian D ke E itu berapa? Di sini berarti 50 ya. 60 dikurangi 50 ini berarti 10. E ke F 50 dikurangi 40 berarti ini juga 10. Kemudian F ke G berarti 40 dikurangi 10 ini 30. Ya, tinggal kita jumlahkan ya. Berarti 20 ditambah 10. 10-nya ada 3, berarti ditambah 30. Ditambah lagi dengan 30. Berarti berapa? 80 liter. Berapa lama perjalanan dari kota M ke kota N? Sekarang lama perjalanannya, berarti jamnya. Berarti yang kita lihat adalah sumbu mendatarnya ya. Dari jam 4 sampai dengan jam 12. Berarti ada 8 jam, bro. Betul, 8 jam. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Coba perhatikan kembali grafik di atas secara baik. Berapa banyak bahan bakar yang dihabiskan dari titik B ke titik C? Ya, bahan bakar. Berarti kita lihat sumbu tegaknya ya. Titik B itu ada di angka 20 liter. Titik C ada di angka 20 liter. Berarti dari B ke C itu 0. 0 liter ya. Dari B ke C itu 0 liter. Menurutmu apa yang kira-kira terjadi pada perjalanan dari B ke C? Ya, coba sekarang kita pakai logika. Kalau bahan bakarnya tidak terpakai, artinya apa? Atau bahan bakarnya 0 liter, berarti pengurangan bahan bakarnya 0 liter, artinya apa? Dari titik B ke titik C. Iya, betul. Jadi ketika dari titik B ke titik C itu berarti kendaraan sedang dalam posisi berhenti atau istirahat. Berapa jam istirahatnya? Ya, tinggal kita lihat ya. Di titik B itu ada di jam 5.30 ya, 5.30 ya. Kemudian titik C itu ada di 6.30, 6.30. Berarti istirahatnya selama 1 jam. Menurut analisismu, kejadian apa yang terjadi pada titik D? Ya, perhatikan di titik D. Di titik D, dari C ke D itu turun ya, dari 20 liter menjadi 10 liter. Kemudian di titik D itu tiba-tiba tanpa dia bergerak, dia naik menjadi 60 liter ya. Artinya apa? Kalau dari 10 liter di satu titik yang sama berubah menjadi 60 liter. Artinya ketika di titik D itu orang tersebut sedang mengisi atau menambah bahan bakarnya. Berapa liter dia mengisi bahan bakar? Ya, dari 10 ke 60 berarti 50 liter.
Ya, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan jelas. Kalau belum jelas, silahkan di pause, kemudian diulangi kembali ya penjelasannya. Kita lanjutkan. Diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan file yang terdapat dalam flash disk milik kereta yang berkapasitas 4 GB. 4 GB itu setara 4000 MB. Flash disk tersebut diisi dengan file musik, foto, data buku ajar matematika, dan data lain. Musik, foto, buku, dan data lain. Ya, sekarang kita perhatikan perbandingannya di sini. Ini menggunakan diagram lingkaran ya. Kita mulai dari musik. Musik itu ternyata menempati 20% dari flash disk tersebut. Kemudian foto 20% dari flash disk, kemudian buku 40% dari flash disk. Lainnya, file lainnya itu 10%. Sisanya yang masih kosong itu 10%. Ya, sekarang pertanyaannya. Jika Reta ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik Reta masih mencukupi? Jelaskan. Nah, karena di sini yang sisa yang masih kosong itu 10%, kita hitung lebih dahulu. 10% ini cukup untuk 750 MB atau tidak? Ya. Kita hitung ya, berarti kekosongannya 10/100, 10%. Kita kalikan dengan 4 GB atau 4000 MB. Ya, ini ada nolnya, kita coret. Nolnya kita coret lagi 1. Berarti 1/1 kali 400. Berarti kekosongannya tinggal 400 MB. Kesimpulannya, masih mencukupi atau tidak? Berarti tidak cukup. Oke, pertanyaan kedua. Jika Reta tidak ingin menghapus file foto, file data buku ajar, dan file data lainnya di dalam flash disk, berapa persen keseluruhan file musik yang harus dihapus agar data buku ajar baru dapat ditambahkan ke dalam flash disk tersebut? Ya, untuk menjawab pertanyaan B, kita harus tahu kekurangan yang diperlukan untuk memasukkan file buku ajar baru. Ya, tadi file buku ajar baru adalah 750 MB. Sementara kekosongannya tinggal 400 MB. Berarti kekurangannya berapa? Kekurangannya adalah 750 dikurangi 400. Berarti kekurangannya adalah 350 MB. Ya. Di sini yang ditanyakan adalah persen ya, berapa persen? Berapa persen dari keseluruhan file musik yang harus dihapus? Berarti kita harus menghapus sebanyak 350 MB dari file musik. Nah, sekarang file musiknya sendiri ada berapa MB? Kita lihat ya. File musik itu 20%. Berarti saya hitung 20/100 dikalikan dengan 4000. Di sini nolnya hilang, di sini 0, di sini 0, 1 hilang. Berarti 2/1 kali 400. File musiknya ada 800 MB. Nah, kita harus menghapus 350 MB dari 800 MB. Nah, 350 itu berapa persennya dari 800? Kita hitung persentasenya ya. Berarti 350 per 800 dikalikan dengan 100%. Ya. Kita coret 1 nolnya, di sini kita coret lagi. Berarti tinggal 35/8. 35
per 8 kali 10%. Oke, ini masih bisa kita sederhanakan. Dibagi 2, 4, dibagi 2, 5. Ya, berarti 35 kali 5 per 4% sama dengan 175 per 4%. 175 per 4% sama dengan 17 bagi 4, 4, sisa 1, 15 bagi 4, 3, sisa 3, 30 bagi 4, 43,7%. Ya, ini adalah file musik yang harus dihapuskan untuk memasukkan file buku ajar baru. Baik, demikian untuk pembahasan tentang menganalisis data pada pertemuan pertama bab 9 tentang statistika. Mudah-mudahan jelas, bisa kalian pahami. Jika masih ada yang belum paham, belum jelas, silahkan putar ulang video pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.